Perkenalkan, nama saya Hanum Faradiva. Saya mengajar di SDN 3 Klampok, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, dengan mengampu mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024, batch 2, kategori 2, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang. Saya akan mempersembahkan video praktik pembelajaran untuk memenuhi tugas uji kinerja yang akan saya laksanakan pada tanggal 25 Januari 2025. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Dengan depan, gerak. Buka, gerak. Berdiri. Siap. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, silakan ketua kelasnya untuk memimpin berdoa. Bersikap. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina. Hai anak-anak, kita lanjutkan untuk pembiasaan membaca Asmaul Husna sebelum pembelajaran, ya. Silakan ketua kelasnya dipimpin untuk membaca Asmaul Husna. Mari kita membaca Asmaul Husna bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin. Mari teman-teman kita membaca surat Al-Mulk bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, kita sudah berdoa, sudah membaca Asmaul Husna. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Yes, yes, yes. Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah sehat. Hari ini ada yang tidak masuk? Alhamdulillah masuk semuanya anak-anak ya. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, ayo kita bangkitkan semangat kita. Bisa tepuk semangat? Bisa. Coba ya, tepuk semangat. Sudah siap untuk mengikuti pembelajaran agama hari ini? Oke, hari ini kita akan membahas materi Khulafaur Rasyidin. Membahas materi apa? Khulafaur Rasyidin. Ini materi kita hari ini. Masih ingat tidak? Di minggu yang lalu kita membahas tentang apa? Materi apa yang sudah kita pelajari sebelumnya? Nah, bagus. Masih ingat ya? Jadi kita di minggu yang lalu membahas tentang beriman kepada hari akhir. Tadi Silvi sudah menyebutkan membahas tentang kiamat sugro, kiamat kubro, Aisyah juga membahas tentang kiamat. Berarti anak-anak masih ingat ya materi di minggu yang lalu? Masih bagus. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi Khulafaur Rasyidin. Nah, ini materi yang akan kita pelajari. Ya.
Nih, coba dibaca yang keras, Haikal. Nih, yang nomor 1. Baca yang keras. Kalau kalian menjadi pemimpin Apa? apa hari pertama yang kalian lakukan, orang lain akan nama Kalau nah, itu. Kira-kira kalian di kelas punya ketua kelas apa tidak? Punya. Siapa ketua kelasnya? Diri. Sebagai ketua kelas. Ketua kelas itu sama halnya dengan pemimpin. Ayo coba, kira-kira biar orang lain merasa nyaman dan bahagia ketika dipimpin, kamu itu menjadi pemimpin yang seperti apa? Yang keras jawabnya? Yang adil. Adil, tidak memihak siapapun. Ya, kalau ada yang bertengkar, tidak memihak salah satu temannya. Bagus, berlaku adil. Terus apa lagi? Sebagai pemimpin. Bagus, Aisyah. Bertanggung jawab. Harus menjadi pemimpin yang bertanggung jawab karena kamu sebagai penanggung jawab di kelas. Bagus sekali anak-anak. Ayo coba untuk pertanyaan yang nomor 2. Coba Zawa, dibaca yang keras nih. Apa yang dapat kita pelajari dari sikap Abu Bakar yang selalu mendahulukan kepentingan umat daripada kepentingan pribadinya? Nah, sikap Abu Bakar ya itu selalu mendahulukan kepentingan umat daripada kepentingan pribadinya. Nah, menurut kalian apa yang bisa kita pelajari? Ketika kita di sekolah, contoh seperti ini. Ya, kalian ada kerja kelompok, janjian. Misalnya hari Senin sore, kerja kelompok janjian. Tapi di hari itu juga ibumu mengajak pergi keluar. Nah, mana yang lebih kalian dahulukan? Yang mana dulu? Bekerja kelompok dulu. Nah, itu adalah salah satu contoh ya mendahulukan kepentingan golongan daripada kepentingan pribadi. Karena sudah janjian tuh. Nah, itu ya. Jadi untuk kepentingan pribadinya bisa ditunda terlebih dahulu. Jadi seperti itu. Coba Silvi, yang nomor 3 baca yang keras. Apa yang dapat kita pelajari dari sikap tegas dan bijaksana dalam berbagi umat kita? Apa yang dapat kita pelajari dari sifat tegas? Umar bin Khattab ini terkenal dengan pemimpin yang paling tegas. Karena apa? Umar bin Khattab ini anak-anak memiliki kedudukan yang tinggi di kalangan orang kafir Quraisy. Perlu kalian ketahui, dulu awalnya Umar bin Khattab itu bukan orang Islam. Jadi dulu awalnya menentang Nabi Muhammad, tidak mau ikut ajarannya Nabi Muhammad. Tapi pada waktu itu Umar bin Khattab akan membunuh Nabi Muhammad. Datanglah ke rumah Nabi Muhammad dan pada waktu itu putrinya Nabi Muhammad yang bernama Fatimah ngaji anak-anak, ngaji surat Toha. Itu awalnya Umar bin Khattab masuk Islam. Dan pada waktu itu juga Umar bin Khattab bergetar hatinya ketika mendengarkan surat Toha dan akhirnya memutuskan untuk masuk Islam dan terkenal sebagai pemimpin yang tegas. Apa yang bisa kita ambil dari sifat tegas tadi? Berani, membela kebenaran. Nah, itu nggak takut dengan menegakkan kebenaran. Nah, jadi seperti itu anak-anak, tidak takut dalam menegakkan kebenaran dan tidak membela yang salah walaupun itu keluarganya atau kerabatnya atau temannya sendiri. Itu harus
dijawab dengan suara yang keras biar semangat. Khalifah siapa yang akan kita pelajari pada hari ini? Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Nah, jadi dari yang sudah kalian jawab tadi, pertanyaannya sudah Ibu berikan, siapa yang bisa menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Kita bisa mengetahui dan mengenal jasa-jasa Khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab serta sifat-sifat yang bisa kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Berarti apa yang kita pelajari? Jasa. Yang kedua adalah sifat yang bisa kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Ini kegiatan pembelajaran kita pada hari ini anak-anak. Yang pertama adalah mengamati video dan membaca buku bacaan. Yang kedua, nanti kalian mendengarkan penjelasan dari Bu Guru, penjelasan secara singkat ya, karena informasi-informasi yang nanti akan disampaikan sudah ada di dalam video. Yang nomor 3 yaitu mengerjakan lembar kerja yang nanti akan Ibu bagikan. Jadi nanti kalian bekerja secara berkelompok mengerjakan tugas. Jadi nanti ada 2 tugas anak-anak. Yang pertama adalah tugas kelompok, yang kedua adalah tugas individu atau tugas yang dikerjakan sendiri-sendiri. Ya, nanti akan Ibu pandu untuk mengerjakan tugas individunya. Yang keempat adalah ya mempresentasikan hasil diskusi serta menanggapi diskusi yang telah disampaikan oleh beberapa kelompok nanti. Nah, itu kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Lanjut ya. Bentar. Ya, silakan buku tulisnya disiapkan. Nanti jika dirasa ada hal-hal yang penting, anak-anak silakan dicatat. Jadi nanti kalian mendengarkan penjelasannya. Kalau dirasa ada yang penting atau informasi yang belum kalian ketahui, silakan kalian catat. Paham? Atau bertepatan dengan 8 Juli 632 Hijriah. Anak yang soleh dan solehah, ada beberapa jasa saat Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah. Yang pertama, mewujudkan stabilitas wilayah Islam. Yang kedua, memperluas wilayah Islam. Perluasan wilayah meliputi Irak, Persia, Syria, Taimah atau perbatasan Syam dan Yarmuk. Abu Bakar membagi daerah Islam menjadi beberapa wilayah. Abu Bakar mengangkat seorang wali atau gubernur untuk setiap wilayahnya tersebut. Yang ketiga, Abu Bakar berhasil mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Hal ini berdasarkan usul dari Umar bin Khattab. Kenapa Al-Quran ini dibukukan? Dengan alasan banyak sahabat penghafal Al-Quran yang gugur atau meninggal dunia. Alasan yang kedua, Al-Quran dibukukan adalah ayat yang ditulis pada daun, pada kulit, pada kayu itu mudah hilang. Anak yang soleh dan solehah, jasa yang keempat adalah memerangi kaum murtad dan nabi palsu. Setelah kematian Rasulullah, orang-orang munafik merasa tidak ada lagi yang mereka takuti. Mereka mulai meninggalkan aturan-aturan Allah yang banyak. Nah, baik anak-anak, jadi tadi kalian sudah melihat sedikit cuplikan informasi yang telah disampaikan di dalam
video. Ada berapa jumlah khulafaur rasyidin? 2. Berapa? 4. Yang kita pelajari berapa? 2 saja hari ini, yaitu Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Nah, ini khulafaur rasyidin terdiri dari 2 kata, khulafa dan rasyidin. Artinya apa? Coba wadah. Khulafaur rasyidin artinya apa? Iya, jadi 4 sahabat Nabi yang memimpin umat Islam setelah Rasulullah wafat. Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab salah satunya. Abu Bakar As-Siddiq, nah itu menjadi khalifah selama 2 tahun 3 bulan. Setia, nah sangat setia kepada Nabi Muhammad dan umat Islam. Jadi sahabat Nabi yang lebih masuk Islam duluan itu adalah Abu Bakar As-Siddiq, ini salah satunya. Yang termasuk golongan as-sabiqunal awwalun atau orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Yang kedua apa anak-anak? Kelembutan dan kerendahan hati. Meskipun menjadi pemimpin, Abu Bakar ini memiliki kerendahan hati dan kelembutan. Nah, kelembutan dalam memimpin, gak keren, ya. Tuh maksudnya. Yang ketiga, mana suaranya ini ya? Yang ketiga, keberanian dalam mempertahankan agama. masih ingat prosesnya Nabi hijrah ke Madinah? Itu berdiam diri di Goa Sur. Siapa yang menang? Abu Bakar As-Siddiq. Itu adalah salah satu contoh keberanian dalam mempertahankan agama. Pernah nggak tahu ceritanya Abu Bakar itu takut dibunuh oleh orang kafir Quraisy? Pernah mendengar seperti itu? Tidak kan? Nah, itu adalah salah satu contoh keberanian dalam mempertahankan agama. Yang keempat, menjadi siswa yang disiplin. Nah, itu mungkin ada yang bertanya, anak-anak? Sudah paham? Bagus. Nah, sekarang pembagian kelompok. Silakan berkumpul dengan kelompok masing-masing dan diskusikan LKPD yang sudah Ibu bagikan. Nanti anak-anak silakan ya membentuk kelompok. Ini enaknya kalian bentuk sendiri apa Bu Hanum yang milih? Siapa yang minta Bu Hanum yang milih? Angkat tangan. Gak apa-apa, boleh kan voting. Bu Hanum yang milih. Berapa orang ini? Ada 5 orang. Saya angkat tangan dong. Yo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lah berarti Bu Hanum yang milih ya, karena sudah fix yang milih Bu Hanum lebih banyak. Jadi nanti Bu Hanum yang membagi kelompok kalian. LKPD, lembaga kerja peserta didik, nanti akan Bu Hanum bagikan setelah kalian berkumpul dengan kelompok kalian. Oke, bisa menata garpunya dulu, membentuk lingkaran-lingkaran kecil. Yuk, terus mulai sekarang. Di sini. Nah, anak-anak ya sudah ada kelompoknya sendiri-sendiri. Ini silakan lembar kerjanya diamati dulu. Setelah ini baru menjelaskan. Kelihatan nggak? Setelah Nabi Muhammad wafat, banyak orang yang tidak mau membayar zakat. Lagi menurutmu apa yang akan terjadi jika Abu Bakar tidak memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat? Paham pertanyaannya?
Nah, yang nomor 4, bagaimana cara kita menjaga persatuan dengan teman yang berbeda agama atau budaya? Paham ya? Terus silakan pemaparannya ditulis di LKPD. Di LKPD sudah Bu Anu bagikan. Ayo coba Haikal bisa pindah di dekatnya Wanda kursinya. Billy bisa pindah di Silvi, pindah di sini. Billy pindah di sini. Oke. Bisa? Cukup nggak? Kalau boleh jawab, kita sama. Kalau sudah paham silahkan kerjakan. Kalau ada yang kurang jelas, anak-anak boleh bertanya. Anak-anak juga boleh mencari informasi dari buku tulis, buku catatan, atau dari video yang sudah kalian lihat tadi. Informasinya boleh kalian sampaikan kembali di lembar kerjanya. Jadi ini kelompok 1 ya, Billy. Yang di sini kelompok 2, di sini kelompok 3. Silakan ditulis kelompoknya. Ada kesulitan? Tidak. Bingung nggak? Enggak ya? Kelompok 1 sudah? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Ayo coba kelompok 3. Setelah ini kegiatan kita apa anak-anak? Mempresentasikan. Ya, mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Kita tunggu dulu kelompok 3. Masih belum selesai. Setelah ini persiapan ya. Jadi semuanya nanti maju. Kelompok yang tidak maju nanti silakan menanggapi, boleh bertanya atau boleh menambahkan dari hasil diskusi kelompok masing-masing.
Ya, jadi nanti satu orang, ini tuh semuanya, satu orang, satu poin hasil diskusi. Jadi nanti semuanya membacakan hasil diskusinya. Paham? Paham. Kelompok 1 mana angkat tangan? Kelompok 2, kelompok 3. Diperhatikan jika temannya presentasi. Nanti setelah temannya mempresentasikan hasil diskusinya, kalian boleh bertanya atau menambahkan hasil diskusi kelompok kalian kepada kelompok 1. Paham? Ya, kelompok 1 silakan maju. Di sini. Silakan presentasinya dibuka dengan salam. Bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Poin 1. Melemahnya persatuan orang Islam. Orang-orang bisa mulai meremehkan syariat lainnya yang pada akhirnya dapat mengaruh pada perpecahan dalam komunitas muslim. Poin 2, agak maju. Membangun kepercayaan dengan saling keras. Poin 3. Yang ketiga, belajar dengan giat, mengerjakan tugas dari guru. Poin 4, saling toleransi dan menghargai, tidak memaksa keyakinan orang lain. Nah, itu hasil diskusinya dari kelompok 1. Kira-kira, itu kan kalian sudah pegang pertanyaannya ya. Jadi tadi langsung dipaparkan hasil diskusinya atau jawabannya. Silakan mungkin dari kelompok 2 atau kelompok 3 bisa bertanya. Silakan angkat tangan. Ada berapa pulau Rasidin? Sebutkan namanya. Oh iya, ada berapa Khulafaur Rasyidin? Ada 4, tapi Yang keras ada 4, tapi yang kita pelajari ada 2. ada 2. Coba sebutkan 1. Abu Bakar As-Siddiq, Yang kedua, Umar bin Khattab, yang ketiga, yang keras Utsman bin Affan. Utsman bin Affan. Yang terakhir, sepupunya Nabi Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Mungkin ada yang perlu didiskusikan lagi? Sudah? Paham? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2, silakan maju. Ya. Agak maju sini. Nah, ya. Salam dulu yang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Poin 1. Melemahkan persatuan umat Islam, kelemahan sistem ekonomi Islam, kehilangan kedaulatan pemerintahan Islam, perubahan akidah dan syariat. Poin 2. Membangun kepercayaan, menjaga hubungan baik, menunjukkan rasa tanggung jawab, bagian dari nilai moral dan agama. Belajar dengan jelas, mengerjakan tugas dari guru, tidak menyerah ketika ujian, bersikap disiplin dan pantang menyerah. Poin 4. Toleransi dan saling menghargai, tidak memaksakan keyakinan orang lain, bersosialisasi dan tetap bersama dengan siapapun tanpa melihat perbedaan suku, agama, dan ras, tidak bertengkar dengan sesama. Nah, ya, bagus. Itu pemaparan dari kelompok 2. Sekarang hadiah mungkin kelompok 1 ingin memberikan tanggapan berupa pertanyaan atau memberikan tambahan informasi kepada kelompok 2. Ya, silakan yang keras mau pertanyaan apa tambahan? Pertanyaan boleh, silakan. Masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah selama berapa tahun? Selama berapa tahun? Selama 2 tahun. Ya, selama
Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Ada yang bertanya lagi? Ya, silakan. Apakah sifat yang paling menonjol dari Abu Bakar As-Siddiq? Ayo, sifat yang paling menonjol dari Abu Bakar As-Siddiq apa? Kelembutan dan kesederhanaannya. Itu bisa kita tiru dalam kehidupan sehari-hari sebagai manusia yang sederhana. Nah itu. Ada yang mau bertanya lagi? Sudah? Cukup? Paham? Ya, silakan jawab. Ayo, apa yang terakhir? Ayo, silakan. Agak sana deh. Coba agak maju. Agak maju. Ayo, maju sini dong. Oke, salam bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Poin 1. Jika zakat tidak ditegakkan, distribusi kekayaan tidak akan berjalan efektif. Ya. Poin 2. 2. Baca yang keras. Dapat membangun kepercayaan, dapat menjaga hubungan baik, menumbuhkan rasa tanggung jawab dan bagian dari nilai moral dan agama. Poin 3. Belajar dengan giat mengerjakan tugas dari guru, tidak menoleh saat ulangan. Poin 4. Saling menghargai, tidak memaksakan keyakinan orang lain, bersosialisasi dan bertegur sapa. Nah itu, mungkin ada yang ingin bertanya dari kelompok 1 atau dari kelompok 2 yang mau bertanya, silakan, atau menambahkan informasi terkait hasil diskusi dari kelompok 3. Boleh angkat tangan. Ya. Khofir mungkin mau tanya, ya silakan dibaca keras pertanyaannya. Oh iya, berapa tahun kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab? Ayo kelompok 3. 10 tahun. Selama 10 tahun, lama atau sebentar? Lama. Dan Umar bin Khattab itu dikenal sebagai pemimpin yang apa, anak-anak? Pemimpin yang tegas dan diberi gelar apa? Umar Ayo kelompok lain, Umar Al-Faruq. Nah itu, paham? Ada yang mau bertanya lagi atau menambahkan informasi? Sudah cukup? Paham ya? Oke, tepuk semangat. Bagus sekali, kalian sudah menyampaikan hasil diskusi kalian dengan baik dan juga sudah saling bertanya. Nah, apa yang kalian pelajari pada hari ini? Bagaimana pembelajaran hari ini menurut kalian? Seru, menyenangkan. Terus kalian maju ke depan, itu bisa lebih apa? Bagus, lebih percaya diri, lebih berani dalam menyampaikan informasi. Kira-kira anak-anak jadi guru itu gampang apa sulit? Sulit. Karena pasti banyak yang malu-malu ya ketika menyampaikan informasinya. Kegiatan mana yang paling kalian sukai dan apa alasannya? Menurut kalian, dari kelompok 1 dulu, Bandung pengen tanya ke kalian, dari serangkaian kegiatan pembelajaran kita, kegiatan mana yang paling kalian sukai? Oh, ketika mendiskusikan LKPD, seru ya. Terus dari kelompok 2, kegiatan mana yang paling kalian sukai? Ketika mempresentasikan hasil diskusi atau mempresentasikan LKPD, bagus. Untuk kelompok 3, kegiatan apa yang paling kalian sukai? Nah, lebih mengenal, lebih dekat Khulafaur Rasyidin itu yang paling seru ya. Jadi
lihat video tadi seru apa tidak? Seru. Nah, anak-anak, sekarang buku tulisnya disiapkan. Kita penilaian individu ya, penilaian. Jadi nanti jawabannya saja ditulis sendiri-sendiri di buku tulisnya masing-masing. Siap? Siap. Terakhir, nanti di hari pembelajaran kita tolong ketua kelasnya mengambil hasil pekerjaan atau tugas dari setiap anak ya, nanti dikumpulkan jadi satu di ketua kelas. Nah, jadi seperti itu anak-anak. Apa yang bisa kita dapatkan dari pembelajaran hari ini? Apa saja sifat-sifat yang bisa kita teladani dari Abu Bakar dan Umar bin Khattab? Yang pertama, yang keras, bekerja keras. Yang kedua, bertanggung jawab sebagai pemimpin bagus. Haikal. Yang ketiga, bagus abdi, disiplin. Apalagi? Yang kita diskusikan tadi dari Abu Bakar, kesetiaan diri. Terus apa lagi? Dapat dipercaya, amanah. Jadi itu yang bisa kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pembelajaran kita hari ini selesai dilaksanakan. Ayo kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tepuk semangat. Kita harus meneladani dari sifat-sifat yang telah diajarkan oleh para sahabat Nabi. Kenapa harus diteladani? Karena khalifah-khalifah tersebut adalah orang-orang yang dekat dengan Rasulullah. Minggu depan jangan lupa kita pelajari lanjutannya, yaitu kita belajar tentang Khalifah Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Ibu akhiri untuk hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.